Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban yang sudah saya kerjakan sebagai pemenuh tugas ujian akhir semester mata kuliah Predictive Analytics. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bu Ika, Bu Ati, dan Bu Wiwin sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Perkenalkan, saya Dwi Hadianti dengan NIM 1810512122. Pertanyaan pertama yaitu dengan NIM genap. Untuk melakukan peramalan forecasting dibutuhkan data berjenis time series. Apa yang dapat Anda simpulkan dari visualisasi data berikut? Apakah data tersebut dapat digunakan dalam peramalan? Jadi ini datanya ada passenger dan time atau waktunya. Jawabannya ya, berdasarkan visualisasi data ini nih, di samping data dapat digunakan sebagai forecasting atau peramalan untuk masa yang akan datang. Jadi time series forecasting ini itu merupakan salah satu teknik prediktif analitik yang paling banyak diketahui oleh orang. Algoritmanya itu sama dengan algoritma estimasi, di mana label target atau kelasnya nih bertipe numerik. Lalu yang membedakannya itu data yang digunakan merupakan time series data. Data bentuk time series dapat dicatat berdasarkan periode waktu. Kalau di sini nih terdapat periode waktu per 2 tahun, mulai dari 1950 sampai 1960. Dapat juga ditulis dengan periode waktu bulanan, harian, seperti itu. Lalu tekniknya ini merupakan data history yang digunakan untuk meramalkan data berikutnya. Hampir sama dengan regresi, di mana Y ini merupakan data history dan X-nya itu data time itu sendiri nih, waktunya. Lalu jenis data time series di samping nih dapat dikategorikan sebagai pola siklik atau siklus berdasarkan plot datanya nih. Plot data ini nih grafiknya. Pola siklus berbentuk menyerupai pola tren, namun periode musimannya lebih panjang. Nah, ini nih data berpola siklus di samping ini merupakan plot dari penumpang nih, passenger, entah itu penumpang kapal, penumpang kereta, dari tahun ke tahun. Mulai dari tahun 1950 sampai 1960. Jadi terlihat bahwa pola perulangan disertai pola tren pada masing-masing perulangan. Bentuk ini menunjukkan pola siklus pada time series. Jadi nih, seperti pola perulangan, namun dia signifikannya meningkat ya, setiap tahunnya. Selanjutnya, pertanyaan ini nih. Pilih salah satu metode untuk melakukan prediktif analitik dan berikan contoh kasus yang dapat diselesaikan dengan metode tersebut. Dijawab oleh seluruh siswa berdasarkan syarat tertera. Nama lengkap saya Dwi Hadianti. Jadi berawalan huruf konsonan dan berakhiran huruf vokal, yaitu metode klasifikasi. Di sini classification menurut Clarise 2018 adalah teknik yang digunakan untuk membuat skema yang menunjukkan pengkategorian data dimulai dengan prekursor variabel. Jadi terdapat 2 langkah pada cara kerja classification, di mana pertama nih ada learning of mapping atau function. Jadi dia ini merupakan fungsi pemetaan yang bisa memprediksi kelas label X pada suatu maksudnya kelas label Y yang tadi history pada suatu tuple X. X-nya itu tadi data time-nya sendiri. Lalu yang kedua nih, langkah kedua ada classifier yang sudah dibangun akan digunakan untuk mengklasifikasi data. Jadi akurasi dari prediksi classifier tersebut diperkirakan jika menggunakan training set untuk mengukur
akurasi dari classifier, maka estimasi akan optimis karena data yang digunakan untuk membentuk classifier adalah training set juga. Lalu terdapat beberapa algoritma yang menggunakan metode classification ini seperti Canary Snakebore atau KNN, Decision Tree atau C4.5, dan Naive Bayes dan Neural Network. Di sini saya pada contoh kasus yang saya akan analisis menggunakan metode Naive Bayes Classifier, di mana itu juga bisa disebut multinominal naive Bayes. Dia merupakan model penyederhanaan dari algoritma Bayes yang cocok dalam pengklasifikasian teks atau dokumen. Lalu masuk ke pembahasan, di sini ada contoh kasusnya. Pemanfaatan Naive Bayes Classifier untuk menghitung nilai akurasi prediksi menentukan seseorang dalam pembelian komputer dengan menggunakan Python 3. Data yang digunakan adalah data by computer.xlsx yang bersumber dari Kaggle. Jadi data yang saya ambil nih data dari Kaggle tentang pembelian sebuah komputer. Data ini berisi informasi tentang seseorang, di mana data tersebut diklasifikasikan berdasarkan status pelajar atau bukan, umur, pendapatan, dan lain-lain. Variabel yang digunakan terdiri dari variabel independen dan dependen. Variabel independennya terdiri dari RID, age, income, student credit rating. Sedangkan variabel dependennya ini yang akan kita gunakan untuk prediksi, yaitu pembelian komputernya sendiri, class by computer. Nah, ini contoh data kasus yang saya ambil. Saya menggunakan Jupyter Notebook dengan Python 3, di mana nih script yang pertama itu ada import panda spd, di mana script ini digunakan untuk memanggil library pandas, di mana library pandas ini untuk mengklasifikasikan data-data numerik. Lalu di sini saya memanggil datanya pd.read_excel, di mana datanya dari Excel, by computer.xlsx dengan penamaan data. Lalu data ini saya panggil, lalu outputnya seperti ini, ada RID, age, income, student, credit rating, dan class by computer. Di sini class by computer ini yang nanti akan saya lakukan prediksinya. Lalu ini nih, di antara ini nih merupakan variabel independennya. Selanjutnya, ada from Scalene preprocessing, import label encoder. Jadi, di sini nih, label encoder untuk melabelkan tiap-tiap data dari variabel ini nih, fitur-fitur ini dilabelkan dan diambil dari package Scalene preprocessing. Lalu ini encoder sama dengan label encoder ini hanya memastikan kalau label encoder ini running well. Lalu selanjutnya nih, saya memisahkan variabel independen dengan labelnya, di mana variabel independen ini termasuk fitur-fiturnya. Ada age, age-nya di fit transform, data age values, lalu income, student, credit rating. Lalu yang terakhir nih, ada pelabelan yang akan saya lakukan prediksinya, yaitu base komputer. Selanjutnya, karena pada data sebelumnya tadi RID hanya penomoran saja nih 1 sampai 14. Jadi saya drop datanya, data sama dengan data.drop columns RID, di mana di sini RID-nya saya hilangkan, saya drop. Lalu saya memunculkan data di mana outputnya sebagai berikut.
berarti sudah run ini karena RID-nya sudah tidak ada. Lalu ada package scalar naive Bayes nih, di mana saya menggunakan naive Bayes Gaussian NB. Selanjutnya nih fitur. Jadi nih Gaussian NB ini untuk mentransport data-data ini menjadi array, bentuk array ini. Seperti pada output di sini. Jadi ini fitur-fitur yang ada nih tadi di list lalu di zip, di mana fiturnya itu ada age, income, sudden, dan credit rating. Ini tadi yang ada di variabel independent, dan Bayes komputer tidak termasuk karena dia itu label. Nah, di mana metode classification pada predictive analytic itu terdapat feature dan label. Nah, ini sudah dalam bentuk array, di mana 102 seperti itu. Ini pertama ada age, di mana 1 itu berarti yang lebih dari kurang dari sama dengan 30. Lalu 0 itu 31 sampai 40, dan 2 itu yang lebih dari 40 tahun. Lalu income-nya ada 012, di mana 0 itu height, lalu 1 itu medium, dan 2 itu low. Selanjutnya ada sudden. Sudden cuma ada 2 kemungkinan, no atau yes, jadi 0 sama 1. Lalu credit rating terdapat 3 pengkategorian, ada fair, excellent, dan cuma 2, fair dan excellent. Berarti array-nya cuma 0 dan 1 ya, betul. Di sini nih saya mulai memanggil Gaussian NB-nya sebagai model, dan di fit. Model fit Gaussian NB ini di fit berdasarkan fitur dan label yang tadi sudah saya masukkan. Jadi fiturnya nih ini nih yang tadi age, income, sudden, credit rating. Lalu labelnya nih, labelnya yang nih, encoder fit transform data dari kelas by computer values. Di sini saya memanggil ini nih Gaussian NB, di mana berarti di sini script ini sudah running well, berarti tidak error. Lalu saya langsung melakukan tes datasetnya dites, di mana predik sama dengan model titik predik. Saya memasukkan data 1001. Jadi di ini diprediksi if predik sama dengan 0, maka print kemungkinan tidak beli, else-nya print kemungkinan beli. Jadi berdasarkan data ini, 1 itu berarti age-nya dia kurang dari sama dengan 30 tahun, lalu income-nya dia high, lalu dia bukan seorang pelajar, dan terakhir credit rating-nya 1 berarti fair. Lalu prediksi yang dihasilkan yaitu kemungkinan tidak beli. Jadi berdasarkan data ini sudah dapat melakukan tes data dengan benar. Lalu kesimpulan yang dapat saya simpulkan yaitu berdasarkan database komputer.xlsx yang sudah diolah menggunakan Python 3 dapat dilihat jika data sudah akurat dan dapat digunakan sebagai prediksi pembelian komputer. Data yang sudah ada diuji coba dan hasil yang ada sudah sesuai dan akurat berdasarkan nilai yang dimasukkan. Mungkin segitu cukup
Segitu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.